Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membagikan opini ya atau pendapat saya berkaitan dengan adanya rencana revisi Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan opini atau pendapat saya ini sudah saya upload di web Kompasiana. Jadi bagi teman-teman yang ingin membacanya, teman-teman bisa kunjungi website Kompasiana yang linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Pada intinya, pada Undang-Undang 20 tahun 2023 sebenarnya ada pasal yang belum terlaksana sampai dengan saat ini gitu ya. Yaitu terkait dengan aturan turunan berupa peraturan pemerintah, yaitu PP tentang manajemen ASN. Seharusnya terbit setelah 6 bulan, maksimal 6 bulan sejak undang-undang diundangkan, tetapi faktanya pada saat ini atau sampai dengan saat ini belum diterbitkan. Dan kelihatannya muatan dari revisi Undang-Undang ASN ini atau tujuan dari revisi Undang-Undang ASN ini lebih ke arah politis gitu ya. Tetapi pada faktanya kita belum tahu. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan opini saya, langsung saja berikut ini saya bacakan opini saya berkaitan dengan adanya rencana revisi Undang-Undang 20 tahun 2023. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah opini atau pendapat saya berkaitan dengan adanya rencana revisi Undang-Undang ASN atau Undang-Undang 20 tahun 2023 ya. Kita coba bacakan ya. Judulnya revisi Undang-Undang ASN untuk siapa? Kita coba bacakan. Akhir-akhir ini, masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya rencana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba revisi undang-undang ini diberitakan masuk dalam program legislasi nasional 2025. Kabarnya, usulan dari Badan Keahlian DPR terkait revisi ini kepada Komisi 2 juga tidak disambut baik. Ada sejumlah anggota Komisi 2 yang murka dan mempertanyakan kenapa undang-undang ASN ini kembali direvisi. Padahal, dari waktu terakhir revisi serta pengesahan, yaitu di tahun 2023 sampai dengan saat ini, usia Undang-Undang ASN bahkan belum mencapai 2 tahun. Lalu kenapa dan untuk siapa revisi ini dilakukan? Sejatinya, tujuan utama pembuatan undang-undang adalah untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keadilan dan kesejahteraan. Undang-undang berfungsi sebagai pedoman, mengatur tarik-menarik kepentingan individu dan kelompok, serta melindungi hak-hak warga negara. Dilihat dari tujuan dan fungsi di atas, sudah sepatutnya jika revisi dilakukan semata-mata untuk kepentingan warga negara, dalam hal ini rakyat atau ASN itu sendiri, bukan penguasa. Salah satu hal yang paling disorot dalam rencana revisi ini, yaitu terkait dengan pengalihan kewenangan dari masing-masing instansi kepada pemerintah pusat dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN. Kabarnya, dalam revisi tersebut direncanakan urusan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN bagi eselon 2 ke atas diserahkan ke pemerintah pusat. Tujuannya untuk mengatasi masalah ASN yang tidak netral pada pemilihan kepala daerah atau pilkada. Tetapi apakah benar tujuan tersebut akan tercapai, atau hanya sekedar memindahkan urusan keterlibatan politik praktis yang diatur kepala daerah kepada penguasa di pemerintah pusat? Sebenarnya ada salah satu pasal penting dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 yang sampai dengan saat ini belum terlaksana, yaitu pasal 68 dengan bunyi, peraturan pelaksana dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Tetapi pada faktanya, sampai dengan saat ini peraturan pelaksana tersebut, yaitu peraturan pemerintah atau PP tentang manajemen ASN, belum juga diterbitkan. Kenapa hal substansial semacam ini tidak dikejar dan ditagih oleh DPR kepada pemerintah, tetapi malah melakukan perubahan terkait ketentuan lain yang muatannya lebih ke arah politis? Ada beberapa kalimat penting dan menarik yang ditulis oleh Nurul Fatah, seorang konsultan politik di Politika Research and Consulting. Kita harus mulai membayangkan birokrasi sebagai kekuatan otonom, bukan kaki tangan partai, bukan korban politik, tapi aktor profesional yang mendistribusikan pelayanan berdasarkan kebutuhan warga, bukan loyalitas politik kekuasaan. Jika komitmen itu tidak bisa ditegakkan, maka mari berhenti pura-pura, sekalian saja ubah pasal netralitas ASN.
Izinkan ASN terlibat politik secara terbuka, asal transparan dan akuntabel. Gimana? Setidaknya kita tidak hidup dalam kepura-puraan bahwa ASN itu steril dari politik padahal prakteknya tidak demikian. Satu hal yang pasti, jika kita terus memaksa birokrasi netral dalam situasi politik yang tidak netral, kita hanya akan mengulang lingkaran yang sama. ASN tetap bermain politik meskipun diam-diam, dengan resiko yang jauh lebih besar. Akhirnya, demokrasi yang matang bukan yang pura-pura steril dari politik, tapi yang berani mengatur keterlibatan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Lalu, penting mana antara menagih amanat undang-undang yang sudah disahkan atau merubah aturan yang sampai dengan saat ini masih penuh dengan kepura-puraan? Ya, itulah ya opini atau pendapat saya berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang ASN atau Undang-Undang 20 tahun 2023. Jadi bagi yang punya pendapat atau komentar terkait dengan opini saya ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.